Ayoko! Pwede. Berlatar di sebuah desa, film berfokus pada seorang wanita bernama Iris yang tinggal dengan kedua orang tua serta adik perempuannya. Saat berkumpul makan pagi, mobil yang melintas mengalami bocor ban tepat di depan rumah mereka. Benny yang memiliki usaha bengkel tambal ban berupaya membantu. Pemilik mobil ini bernama Jacqueline, orang kaya raya berusia 50 tahun berstatus duda. Inilah awal pertemuannya dengan Iris yang membuat dia tertarik. Sebagai rasa terima kasih, Jacqueline memberi upah lebih kepada Benny sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Salamat, bos. Ingat. Di sebuah pasar, Iris mendapat cerita menarik dari Bella, salah satu teman ketika sedang berjualan siput. Dia telah melepas segel tutup botol dengan sesama pedagang bernama Robert. Prosesnya cukup sulit sebab botol itu berukuran besar. Iris pun diminta untuk mencoba oleh si Bella ini. Ikaw, magpa-virgin ka na din. Naku, ayoko. Di malam hari, Jacqueline tiba-tiba mengunjungi rumah Iris. Kedatangannya ini menawarkan sebuah perjanjian kepada Benny serta Rosa. Dia ingin menikahi Iris sesegera mungkin dan akan memberikan sejumlah uang jika saja Iris prau. Tetapi Benny menolak sebab dia baru saja mengenal Jacqueline. Namun Jacqueline tidak kehabisan ide, dia pun menunjukkan keseriusannya. Babayaran ko kayo kung papayag kayo na mapangasawa ko siya. Puro pera yung tumatakbo sa utak mo. 2 milyon. 5 bilyon. 5 milyon? Jacqueline tidak meminta langsung jawaban mereka, dia akan menunggu jawaban di rumah. Jika setuju, mereka tahu harus kemana. Rosa yang sudah bosan berjualan siput di pasar merasa ini kesempatan untuk merubah nasib. Namun Benny tetap pada penolakannya dan... Binigay niya ito sa atin para maka-out tayo sa kahirapan. 5 milyon, Benny. Hindi natin kikitain yun. Gusto ko! Ano? Pagi-pagi mereka menuju rumah Jacqueline yang sangat besar dan di sini Jacqueline mengurus semuanya sendiri. Benny memberitahu bahwa dia setuju dengan tawaran kemarin. Jacqueline langsung menyiapkan sejumlah uang dan beberapa kertas kontrak perjanjian. Sebagian uang akan dia berikan setelah pernikahan yang akan dilakukan secara sederhana. Tetapi dia menegaskan bahwa Iris harus prau. Namun tiba-tiba... Yung 2.5 million, ibibigay mo yun sa amin kapag napit. Ayoko ng 5 milyon. Bakit? Ano ayaw mo? Ayoko! Gusto ko, 10 milyon. Tanpa pikir panjang, Jacqueline langsung merubah kontrak dengan 10 juta dan kontrak pun ditanda tangan. Jacqueline begitu bahagia, dia tidak sabar menunggu hari pernikahan nanti. Keesokannya Bella mendatangi Iris, tetapi Rosa mengatakan Iris tidak ada. Sebelum pergi, Iris izin keluar menemui Bella yang ternyata dia pergi dengan Jimbo. Mereka pergi ke sebuah bangunan kosong dan akan bermain game push rank. Ayoko! Bakit? Ayoko! Pwede. Sementara itu Benny dan Rosa sibuk menghitung uang. Benny akan mengobati kaki serta akan membeli Tosa roda 3 untuk mengojek. Mereka juga akan memperbaiki rumah. Saat itu Iris datang dan Rosa menanyakan hubungannya dengan Jimbo lalu mengingatkan dia bahwa akan segera menikah. Tetapi Iris di sini tidak memberitahu Rosa tentang apa yang telah terjadi. Huwag ka nang gagala, ha? Pipirmi ka na lamang dito sa loob ng bahay hanggang sa maikasal kayo. 5 milyon na ang ibinigay nun sa atin. At pwede niya pa yung bawiin. Hari pernikahan pun tiba. Tidak mewah tetapi terlihat sangat berkesan dan elegan. Kemudian dilanjutkan makan bersama. Jacqueline memberikan setengah uang yang telah dijanjikan. Setelah mendapat apa yang diinginkan, keluarga Iris pamit pulang dan... Jacqueline menyadari bahwa dia bisa lolos begitu saja tanpa halangan, yang berarti semuanya tidak sesuai dengan perjanjian. Sambil menangis, Iris tidak bisa keluar dari rumah, sementara Jacqueline menenangkan diri di luar sambil ngopi. Iris menangis hingga dia tertidur di depan pintu dan dipindahkan oleh Jacqueline ke sebuah kursi. Jacqueline tidak terlihat begitu marah, dia hanya tidak bersemangat lagi. Di tengah sarapan, Iris meminta untuk pulang,
Namun Jacqueline tidak mengizinkannya sebab sekarang dia adalah istri sah Jacqueline. Main ka na. Uuwi na ako. Hindi ka na pwede umuwi. Di tempat lain, keluarga Iris bersenang-senang dengan berbelanja banyak barang serta bahan makanan. Mereka tidak tahu bahwa telah membuat sebuah kesalahan. Bella kemudian datang lagi. Dia menanyakan Iris pada adik perempuannya. Karena beberapa hari ini dia tidak berjumpa dengan Iris. Bukan hanya berbelanja saja, mereka juga makan mewah di sebuah restoran. Telah lama mereka tidak bertemu dengan Iris. Rosa pun merasa rindu dan ingin menemui Iris. Puntahan nga natin si Iris bukas. Dalawin natin. May sariling pamilya na yun. Walang isipin yun. Oh, kain tayo, dali. Kembali pada Iris yang tidur di kursi. Meski kecewa, Jacqueline tetap memberinya perhatian dan... Merasa ada kesempatan, Iris berniat pergi diam-diam tapi upayanya gagal. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Saan ka pupunta? Keesokannya Jimbo menanyakan keberadaan Iris pada Bella. Dia diberitahu tempat Iris sekarang tinggal. Tanpa diduga, Jimbo berniat menemui Iris yang datang bersamaan dengan Benny serta Rosa. Melihat keluarganya datang, Jacqueline menemui Iris. Dia meminta mengganti baju lalu Jacqueline membuatnya pingsan. Jacqueline beralasan bahwa Iris tidur lelap dan mereka diizinkan untuk melihatnya. Natulog eh. Iris. Halika na. Malam pun tiba, ternyata Jimbo menunggu kesempatan ini. Dia berhasil menemui Iris dan berniat membawanya pergi. Melalui jalan belakang, Jimbo diam-diam menuju kamar Iris. Setelah berhasil membuka pintu, bukannya langsung pergi, malah seperti ini. Magising pa siya. Halika na. Tentu Jacqueline mendengar suara mereka. Dia segera bersiap dan menuju kedua orang itu. Dia menunggu dengan sabar di balik pintu. Setelah selesai, mereka langsung pergi dan... Di sini Jimbo meninggal, sementara Iris berlari menuju jalan raya dan meminta tumpangan pada mobil yang lewat. Beruntung dia mendapat tumpangan ojek yang langsung mengantarnya pulang ke rumah. Sebelum mengejar Iris, Jacqueline mengobati lukanya terlebih dulu. Dia datang dengan tergesa-gesa. Sebuah pintu berhasil dia dobrak dan langsung membawa kembali Iris. Benny tidak tinggal diam. Dia mengejar Jacqueline dan... Iris! Diyos ko! Ano ko? Beberapa hari kemudian, seorang pengacara memberitahu mereka bahwa semua peninggalan Jacqueline kini telah sah menjadi milik Iris. Mereka mendapatkan banyak kekayaan dari Jacqueline yang telah meninggal, sebab hanya Iris satu-satunya ahli waris yang dimiliki oleh Jacqueline. At yung pera niya sa bangko, 256 million. 256 million. Diyos ko. Iris, ikaw